Oke, apakah suara contoh jelas? Jelas ya? Ya, mari kita berdoa sebelum kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapa, makasih, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang selalu dapat kami percayai. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu dapat kami andalkan. Ya Tuhan, pada hari ini kembali kami akan bersama-sama mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa mengerti dan juga mengimani serta melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Mohon kiranya Allah Roh Kudus hadir di dalam hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk bisa konsentrasi dan juga untuk bisa melakukan segala firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menolong. Berdoa juga untuk jaringan di tempat kami masing-masing, kiranya semuanya bisa memiliki jaringan yang stabil sehingga firman Tuhan bisa tersampaikan dengan jelas. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan kalian walaupun secara Zoom ya. Bersyukur Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus Dia berikan bagi kita. Contoh minta bantuan tadi Niko untuk share screen ya, PPT-nya. Oke. Ya, thank you. Nah, teman-teman, seperti yang terlihat ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu community worship. Jadi, ibadah di dalam komunitas, kayak gitu ya. Next slide. Nah, contoh mau tanya nih ke teman-teman semua. Apa sih yang kamu sukai dari ibadah atau dari gereja? Boleh dijawab di fitur chat aja ya. Apa sih yang kamu sukai dari ibadah atau gereja? Jadi kan selama ini kalian selalu beribadah kan kepada Tuhan setiap hari Minggu. Mungkin udah bertahun-tahun, mungkin pasti udah lebih dari 10 tahun gitu ya. Karena usia kalian kan udah belasan ini ya. Tapi apa sih yang kamu sukai dari ibadah atau gereja yang selama ini kalian jalani nih? Ini bukan cuman kayak 1 kali 2 kali ya, tapi kayak berkali-kali. Nah, sudah ada yang menjawab, thank you. Oh, ada yang bilang lebih rame, bisa ketemu teman-teman. Ada rasa kebersamaan. Oh, yang disukai adalah pujiannya, firman-Nya, persekutuannya. Ada yang lain? Keseruannya juga. Karena kalau di Korea masih ada games ya. Kalau ibadah yang KU mah nggak ada games-nya gitu kan. Ada lagi hal lain yang kalian sukai? Oke, mungkin teman-teman yang menjawab ini mewakili teman-temannya yang lain lah ya. Jadi sekali lagi coba contoh lihat. Yang disukai adalah bisa ketemu dengan teman-teman, ada rasa kebersamaan, mirip lah ya, persekutuannya bersama, rame, ya rame berarti ketemu teman-teman gitu ya, pujiannya, firman Tuhannya. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya, boleh next slide? Tadi kan apa yang kamu sukai? Nah sekarang, apa yang kamu tidak sukai nih dari ibadah atau gereja? Ada nggak yang atau mungkin jangan tidak disukai kali ya, atau kurang disukai kali, ada nggak? Eee, Contoh nggak akan sebut nama kalian kok, jadi jawab aja. Tenang, namanya disembunyikan ya. Hanya kita yang di Zoom yang bisa tahu chat-nya. Ada yang mau menjawab lagi? Yang kurang disukai? Nggak apa-apa guys, jujur saja, tidak akan ada hukuman kalau kalian, menyatakan apa yang kalian rasakan gitu ya, kejujuran kalian.
Ada yang jawab, walaupun rame tapi pas nyanyi diem-diam. Itu waktu sebelum pandemi ya, jadi ketahuan ya. Oke, berarti perlu lebih semangat ya. Ada yang punya alasan lain atau penilaian lain nih yang kurang disukai dari ibadah atau gereja yang selama ini kalian jalanin nih? Cuma itu doang ya? Gak ada yang lain? Jeff, ada nggak Jeff? Nggak ada kayaknya. Oke. Kalau Ivan? Nggak ada juga kayaknya, Jen. Oke, nggak ada juga. Berarti semuanya kamu nikmati ya, segala sesuatu yang ada di dalam ibadah dan di dalam gereja kita. Oke. Ya, kita tadi sudah tahu ya sama-sama mengungkapkan apa yang kita rasain, apa sih yang kita sukain, dan apa yang kurang kita sukain dari sebuah ibadah atau gereja. Nah, next slide. Kita ada sebuah konsep yang salah nih tentang ibadah atau tentang beribadah kepada Tuhan. Next. Nah, yang pertama gini nih. Ada orang yang punya konsep begini, ibadah itu urusan pribadi yang dimaksudkan untuk menguatkan pribadi itu sendiri. Ibadah itu urusan pribadi yang dimaksudkan untuk menguatkan pribadi itu sendiri. Nah, kalau kayak gini nih, artinya ketika dia datang ke gereja beribadah gitu ya, atau datang ke Zoom saat ini, ya dia hanya fokus kepada diri sendiri gitu ya. Fokus hanya untuk menguatkan pribadinya dia sendiri. Nah, teman-teman, ini nih kalau misalnya gini, kalau kita mau membuat diri kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, menguatkan pribadi kita, itu benar. Tapi itu bukan konsep ibadah yang benar gitu ya. Ibadah itu bukan urusan pribadi. Kenapa? Karena ibadah itu ya bukan soal sukacita pribadi kita, tetapi kita ada di dalam komunitas gitu ya. Kita tuh nggak sendirian, ada orang-orang lain yang bersama dengan kita, ada teman-teman yang hadir juga di dalam ibadah. Jadi ketika kita beribadah, ya fokusnya, tujuannya bukan untuk pribadi kita, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan komunitas, kayak gitu ya teman-teman. Ibadah memang benar bisa bikin kita jadi kayak makin dekat gitu sama Tuhan, punya relasi yang intim sama Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, yaitu waktu kita bangun relasi sama Tuhan kan. Dan ketika kita dengerin firman Tuhan juga ya, firman Tuhan itu berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan sampai alasan pribadi ini malah menutupi tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar kepentingan pribadi. Ya benar, memang sukacita itu bisa muncul ketika kita jalanin ibadah gitu ya. Tapi sukacita pribadi itu bukan tujuan utama dari ibadah. Jadi ketika kita beribadah bersama dengan komunitas, tujuannya fokusnya bukan pada pribadi kita masing-masing, tetapi seharusnya kepada kepentingan komunitas gitu ya teman-teman. Jadi itu kan konsep yang salah tuh. Jadi konsep yang benar gimana? Boleh next slide? Next lagi. Nah, jadi konsep yang benar adalah ini nih teman-teman. Ibadah adalah aktivitas komunal. Komunal artinya bersama-sama begitu ya. Yang tujuannya untuk mengajar umat. Umat itu ya kita, umat Tuhan. Begitu. Nah, beberapa minggu yang lalu, kalau kalian masih ingat ya, contoh ada sempat bilang bahwa kita itu adalah komunitas yang unik, ya kan? Kita adalah komunitas yang unik karena kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus yang memiliki kasih di dalam komunitas itu, yang tidak mementingkan diri sendiri, seperti itu ya. Dan kita punya pengharapan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, sebagai komunitas yang unik, tadi kita ya tidak hanya memikirkan diri sendiri seharusnya. Di dalam ibadah pun ya bukan hanya diri kita yang kita utamakan seperti itu ya teman-teman, tetapi untuk kepentingan bersama. Kita bisa saling bagiin kisah hidup kita di dalam komunitas ini. Ketika kalian misalnya di kelompok-kelompok ya, di breakout room, sebenarnya itu wadah buat kalian bisa saling berbagi, membagi kisah hidup. Kalau yang kita lakukan sejauh ini,
selama ini ya kita berbagi berkat apa yang kita dapat kayak gitu ya. Tapi bisa lebih dikembangkan lagi. Ungkapin juga, ceritakan juga tentang kisah hidup kalian yang bisa membuat orang lain bertumbuh. Jadi ngungkapin kisah hidup bersama dengan Tuhan bukan untuk membanggakan diri sendiri ya, tetapi untuk bikin orang lain di dalam komunitas kita itu juga bertumbuh, semakin kagum sama Tuhan, semakin cinta sama Tuhan, kayak gitu. Jadi ya seperti yang contoh Gita bilang ya minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, soal sahabat ya. Jadi sahabat itu bukan hanya untuk senang-senang aja, tapi untuk bikin kita makin bertumbuh tuh, makin cinta Tuhan, makin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kayak gitu. Dan teman-teman, kalau kita punya konsep bahwa ibadah adalah aktivitas komunal yang bertujuan untuk mengajar umat, jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita ikutin Zoom, atau ketika nanti kita bisa ibadah lagi di gereja secara onsite, tujuannya bukan supaya kita dihibur, tetapi untuk kita dilatih. Karena kan kita ketemu nih sama orang-orang yang berbeda-beda ya. Itu waktunya untuk kita melatih kesabaran misalkan, melatih kepedulian, care sama teman-teman yang lain. Melatih itu semua sehingga kita semakin serupa dengan Kristus, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di dalam ibadah pasti biasanya ada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu memang bertujuan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus, membentuk agar komunitas kita menjadi komunitas yang semakin serupa dengan Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16, next slide, berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini nih fungsinya firman Tuhan dan bisa kita terapkan di dalam komunitas. Firman Tuhan kan bermanfaat untuk mengajar kita ya. Dan kita bisa terapin itu tuh di dalam komunitas. Gimana caranya? Ya kita mengajar juga teman-teman kita. Misalkan yang sudah lama pelayanan, ya ajarin teman-temannya yang masih baru pelayanan untuk misalnya berani gitu ya. Untuk bisa tepat waktu misalkan. Kemudian firman Tuhan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Nah, di dalam kita beribadah di dalam komunitas, kita juga diajak begitu untuk berani juga menyatakan kesalahan. Kalau ada anggota komunitas kita melakukan kesalahan, ya jangan dibiarin. Kita harus care dengan cara ingetin dia, kayak gitu. Terus untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di dalam ibadah-ibadah yang kita ikutin kayak gitu ya teman-teman, itu tuh jangan hanya untuk disimpan untuk diri sendiri gitu ya. Tetapi mari kita belajar untuk ya bagikan itu juga di dalam komunitas kita kepada orang-orang, kepada teman-teman kita yang bersama-sama beribadah dengan kita. Nah, itu tadi konsep yang salah dan benar dari poin yang pertama ya. Jadi ibadah itu bukan sekedar urusan pribadi, tapi urusan komunal gitu ya. Urusan komunal yang tujuannya mengajar kita umat Tuhan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Terus kita mau lihat ternyata ada konsep lain yang salah nih. Next slide. Lagi. Nah, pernah nggak kalian berpikir ibadah itu kewajiban kita kepada Allah? Ada yang pernah berpikir seperti ini? Ya, kalau ibadah ke gereja hari Minggu ya itu kewajiban lah. Namanya orang Kristen, hari Minggu ya ibadah gitu. Adakah yang pernah berpikir seperti ini? Yang senyum-senyum ya. Mungkin iya kali ya. Ya, kenapa kamu beribadah? Ya, itu kan kewajiban orang Kristen. Mungkin selama ini mungkin ada yang berpikir kayak gitu ya, teman-teman. Tapi ternyata ini nih konsep yang salah loh. Ibadah itu bukan kewajiban kita kepada Allah sebenarnya. Sebenarnya ya Allah itu Allah yang sempurna ya. Dia tuh sebenarnya nggak membutuhkan ibadah kita. Allah bisa baik-baik aja tanpa kita harus beribadah kepada Dia. Maksudnya gini, jadi bukan karena kita beribadah kepada Tuhan makanya Dia akan jadi hebat. Enggak, Dia sudah hebat pada dirinya sendiri gitu ya. Tapi tetap aja kan kita harus beribadah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita itu bukan
seharusnya ya bukan sekedar untuk melakukan kewajiban sebagai orang Kristen. Ini nih konsep yang salah teman-teman. Jadi kiranya mulai sekarang ketika misalkan nanti ada teman kalian mungkin yang agamanya lain tanya, kamu tuh ngapain sih kalau hari Minggu harus ibadah atau ke gereja? Ya itu mah kewajiban. Bukan gitu lagi jawabannya ya. Tetapi apa? Yuk kita lihat apa sih konsep yang benarnya. Next slide. Nah, ibadah itu adalah undangan dari Allah buat setiap kita teman-teman. Tadi kan contoh ada bilang ya, Tuhan itu tidak masalah kalaupun kita nggak beribadah sama Dia. Maksudnya ketika kita beribadah kepada Tuhan tidak membuat Tuhan jadi lebih hebat. Enggak, karena Dia sudah hebat pada dirinya sendiri. Tetapi ibadah itu adalah sebenarnya undangan dari Allah. Jadi bukan inisiatif kita, tapi inisiatif dari Tuhan. Undangan yang diberikan Allah yang baik, yang mengajak kita untuk masuk dan menikmati keindahan dan kebaikannya. Jadi kenapa Tuhan mengundang kita untuk beribadah kepadanya? Ya untuk supaya kita bisa masuk dan menikmati keindahan dan kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat dari Mazmur 84 ayat 11, next slide. Di sana dikatakan, contoh minta Eugene deh bacain ayat ini boleh? Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 2. Oke, ayat 11 ya itu ya. Thank you Eugene. Ya, si pemazmur bilang lebih baik satu hari di pelataranmu. Lebih baik dia punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan gitu ya. Maksudnya momen-momen ketika dia beribadah kepada Tuhan itu adalah momen yang baik dia bilang. Kenapa? Ya karena di dalam ibadah itu kita sedang menjawab undangan Tuhan yang mengundang kita hadir menikmati Dia, menikmati keindahannya, menikmati kebaikannya. Kalian ini nggak sih pernah ngerasain nggak sih waktu kalian memuji Tuhan tuh kayak rasanya damai banget, terus rasanya kayak ada kelegaan gitu. Contoh sih sering ya merasakan kayak gitu ketika di dalam ibadah, ketika memuji Tuhan. Kan banyak ya puji-pujian yang sangat baik gitu lirik-liriknya dan musiknya juga enak gitu mendukung suasana. Itu tuh membuat contoh merasa indah loh memuji Tuhan, mengambil bagian di dalam undangan Tuhan untuk beribadah kepada Dia gitu. Terus ketika memuji Tuhan juga bisa merasakan kagum sama Tuhan yang begitu baik gitu. Ketika memuji Tuhan juga bisa merasakan itu tadi ketenangan, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan itulah memang keindahan di dalam sebuah ibadah gitu ya. Kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Nah teman-teman, Tuhan tadi kan mengundang kita untuk masuk dalam ibadah bersama dengan Dia, menikmati kasih Tuhan. Kalau dalam ibadah juga kan kita diingatkan tentang Tuhan yang mengampuni kita, Tuhan yang menerima kita apa adanya gitu ya. Tuhan yang selalu beserta dengan kita dalam kondisi apapun. Nah, itu tuh keindahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita kayak gitu. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan itu bukan kayak kewajiban yang membuat kita susah, yang harus kita lakukan dengan terpaksa kayak gitu ya. Tetapi ibadah itu jadi respon atas apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat buat kita. Kan Tuhan mengundang kita kan tadi, kita merespon itu undangan Tuhan. Undangan Tuhan yang sudah baik duluan ke kita. Dan kalau kita bisa beribadah teman-teman itu adalah suatu karunia dan berkat ya. Itu sebuah anugerah kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau teman-teman masih punya kesempatan untuk beribadah, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jangan disia-siakan. Dan
ada sebuah kalimat yang berkata kayak gini nih, ibadah itu bukanlah praktik agama. Kenapa? Ya karena kekristenan itu bukan sekedar sebuah agama ya teman-teman, tapi sebuah pembentukan umat Tuhan yang dikasih tahu tentang Injil gitu, tentang kabar baik bahwa Kristus telah mendamaikan dia dengan dunia yang berdosa. Kristus telah mendamaikan dirinya untuk menjadi penebusan bagi kita orang-orang yang berdosa. Kalau agama itu kan wadah di mana manusia mencari Allah ya. Tetapi kalau dalam kekristenan bukan manusia yang cari Allah, justru Allah yang duluan cari manusia yang berdosa ya kan. Justru Allah yang datang ke dunia jadi sama dengan manusia dan mati di kayu salib buat kita. Jadi kekristenan itu pencarian Allah akan manusia. Jadi Allah yang mencari kita. Kita tinggal kayak meresponi undangan Tuhan tadi gitu ya, teman-teman. Jadi ketika kita beribadah, artinya kita tuh meresponi pencarian Allah tadi lewat Kristus Yesus yang sudah hadir buat kita. Makanya ketika kita beribadah itu kan kita juga ada pujian pengagungan kepada Tuhan ya. Kita mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya karena kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita bersyukur Allah yang luar biasa itu kayak mau gitu loh nyari kita manusia yang berdosa yang sebenarnya nggak layak ini. Jadi teman-teman kiranya kita sekarang tuh punya konsep yang benar bahwa ibadah itu bukan sekedar kewajiban ya, tapi ibadah itu adalah respon kita terhadap undangan Tuhan yang sudah baik kepada kita. Nah, teman-teman, next slide. Ibadah itu juga melampaui estetika. Mungkin banyak dari kita atau ada lah ya, yang ketika ibadah tuh yang diperhatiin musiknya bagus nggak gitu. Atau ini WL-nya mimpinnya oke nggak gitu. Atau singernya nih semangat apa enggak, atau misalkan itu backgroundnya kalau sekarang kan YouTube ya, backgroundnya keren atau enggak, lightingnya oke atau enggak, kayak gitu. Mungkin ada yang kalau ibadah tuh yang diperhatikan itu tuh. Tapi teman-teman, ibadah itu lebih dari sekedar estetika. Itu kan semua estetika keindahan ya. Musik yang bagus, permainan musik yang keren, atau WL yang pakai outfit keren misalnya, atau yang suaranya keren, itu tuh estetika ya. Tapi ibadah itu bukan sekedar berbicara tentang estetika, entah itu estetika musik dan lain-lain, atau lighting dan background dan lain sebagainya. Yang lebih penting dari sebuah ibadah itu adalah soal hati yang datang untuk memenuhi undangan Tuhan tadi. Jadi ibadah seharusnya bukan soal memenuhi kebutuhan pribadi kita yang ingin lihat yang indah-indah gitu. Tetapi soal pembentukan sebuah umat Tuhan jadi semakin serupa dengan Kristus. Efesus 5 ayat 19 berkata, boleh next slide. Contoh minta Fani deh, Fani boleh bacain Fani. Di unmute dulu. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 19. Oke, thank you. Ya, jadi ini bagian ayat ini ada yang contoh garis bawahin ya, dengan segenap hati. Jadi yang penting dalam sebuah ibadah itu ya gimana hati kita tuh benar-benar sungguh-sungguh memuji Tuhan, gimana hati kita tuh sungguh-sungguh datang beribadah untuk memenuhi tadi undangan Allah, untuk menikmati kasihnya tadi gitu ya teman-teman. Contoh nggak berpikir, maksud contoh tuh bukan kayak gini nih. Oke, berarti kalau estetika nggak terlalu penting, ya udahlah ibadah dipersiapkan asal-asalan aja, atau musiknya nggak usah latihan, langsung aja hari H gitu. Atau ya udahlah pakai sandal jepit aja gitu, atau misalkan ya udahlah nggak usah latihan untuk membuat setiap WL dan singernya makin berani gitu, nggak kayak gitu teman-teman.
Hal-hal itu adalah hal-hal yang baik, dan ya kalau kita beribadah kepada Tuhan menjadi penata layan juga harus mempersiapkan dengan baik ya. Pemusik mempersiapkan bagiannya dengan baik, WL dan singer mempersiapkan bagiannya dengan baik, multimedia juga mempersiapkan bagiannya dengan baik untuk memuliakan Tuhan kan. Tetapi lebih daripada itu ada yang lebih penting, yaitu bagaimana hati kita. Hati kita semuanya tuh, baik itu yang jemaat maupun yang melayani, hatinya tuh waktu beribadah datang untuk memenuhi undangan Tuhan tadi yang sudah baik duluan ke kita. Artinya ketika kita datang beribadah, kita datang dengan penuh ucapan syukur gitu. Ketika kalian punya kesempatan melayani, ya kalian melayani dengan penuh ucapan syukur gitu. Karena Tuhan, untuk memuliakan Tuhan gitu ya, untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk membanggakan diri kita sendiri atau membanggakan ya kepentingan kita masing-masing, kayak gitu ya teman-teman. Jadi biarlah hati kita sungguh-sungguh penuh ucapan syukur selalu ketika kita bisa mendatangi undangan Tuhan, beribadah setiap minggunya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Jadi, contoh ulang sekali lagi ya. Jadi ibadah itu bukan soal urusan pribadi. Ingatlah, ibadah itu adalah soal komunitas yang semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tetapi ibadah itu adalah undangan Tuhan yang sudah baik ke kita untuk kita menikmati kasih-Nya yang luar biasa itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah berbicara kepada setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami apa yang penting dari sebuah ibadah. Dan biarlah setiap kami juga punya hati yang sungguh-sungguh bersyukur ketika kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, dan kami punya konsep-konsep yang benar ketika kami datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Amin.